Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesehatan ya. Kita masih bisa belajar dengan diberikan kesehatan. Semoga pembelajaran hari ini kita bisa berjalan dengan lancar ya. Oke, untuk ketua kelasnya silakan memimpin berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu presensi dulu. Siapa yang nggak berangkat hari ini? Mbak siapa? Ardiansyah. Sakit. Siapa lagi? Mimbi, ya. Sakit. Lalu? Udah? Oke, terima kasih. Oke, coba. Ini kan duduknya kayak gini ya. Nanti kita belajarnya menghadap ke depan dulu. Kursinya dihadapin ke depan. Ya, silakan dicek bangkunya yang masih berantakan dirapikan. Ya. Terus buku pelajaran matematikanya disiapkan, buku latihan, buku paket disiapkan ya. Oke. Udah siap belajar semuanya hari ini? Siap. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah belajar tentang materi garis singgung lingkaran. Nah, hari ini kita akan menambah materi baru lagi yang sudah ada di depan. Judulnya apa? Layang-layang garis singgung. Kita ingat-ingat lagi materi kita yang kemarin. Coba, garis singgung lingkaran. Ya, ini materi kita kemarin ya, tapi kita ulas sedikit lagi. Ya, garis singgung lingkaran itu garis yang memotong lingkaran di satu titik. Coba kalian lihat nih gambar ini. Ada 3 garis ya. Garis A, B, sama C. Yang termasuk garis singgung yang mana? Yang B ya. Karena garis A tidak memotong di lingkarannya. Terus garis C memotong di 2 titik. Kalau kayak gini namanya apa? B ke A, bukan garis singgung tapi namanya tali. Ya, tali busur, ingat ya. Jadi ini garis singgung lingkaran yang hanya memotong di 1 titik pada lingkaran. Ibaratnya gini, ini lingkaran, terus nyerempet kayak gitu ya. Itu namanya titik singgungnya di ini, titik C. Oke, lanjut. Ini ya. Garis singgung lingkaran tegak lurus dengan jari-jari di titik lingkarannya. Berarti kalau misalnya kita ambil lingkaran, kita ambil garis yang menyerempet, lalu yang ininya dari titik tengah sampai ke sisi lingkarannya berarti tegak lurus. Coba kalian tangannya dipraktekin tegak lurus kayak apa kalau pakai tangan? Ya, kayak gini ya, di bawahnya ada, terus tegak lurus. Ya, kalau sudah tegak lurus, ininya berapa derajat? Berapa derajat? Ya, 90 derajat. Hai, banget lagi ya. Terus kita akan masuk ke materi baru. Tujuan pelajaran hari ini kan kita udah tahu tuh sifat-sifat dasar lingkaran. Ada apa aja unsur-unsur lingkaran? Ada ya jari-jari, terus diameter, ada tali busur, duri, pembereng. Udah pintar-pintar semua ya. Ya, hari ini kita akan mengenal sifat-sifat layang-layang garis singgung pada lingkaran. Nanti kita belajar sifat-sifatnya, lalu kita juga belajar menghitung panjang garis singgungnya. Nanti kan ada lingkaran, terus
diambil dari luar lingkaran ke lingkaran yang menyinggung itu. Lalu kita juga bisa menghitung luas sama keliling layang-layangan. Sebelumnya kita nyanyi dulu ya. Penyanyinya karena tujuan pembelajaran kita hari ini juga kita mau mengintegrasikan ke budaya Cirebon. Jadi matematika itu bisa diintegrasikan ke budaya. Ya nanti kalian akan menemukan banyak misalnya soal-cerita yang memasukkan budaya ke soal matematika. Jadi kalian bisa lebih mengenal budaya yang ada di Indonesia. Khususnya pada kali ini kita akan belajar tentang budaya yang ada di Cirebon. Nanti kita lihat ya apa saja ya. Nah, boleh berdiri. Kertas atau plastik yang didukung oleh rangka yang terbuat dari bambu atau bahan ringan lainnya, ya, layang-layang. Nah, tapi dari sekian banyaknya jenis layang-layang yang dipakai di matematika, mana? Yang mana? Yang ini ya, ini juga mirip ya. Kenapa nggak ini? Ya, kenapa nggak ini? Ya, kenapa nggak yang lain ya? Nah, di matematika itu udah dipatenkan pakai bentuk layang-layang yang ini ya. Nah, sebenarnya yang lain itu hanya bentuk kreativitas oleh para pengrajin layang-layang. Nah, yang dipakai di matematika itu bentuknya seperti ini ya. Oke, lanjut. Kalau dibentuk di dalam matematika, kita digambarkan menjadi bentuk yang seperti udah nggak asing lagi ya, layang-layang ya. Ini kita akan belajar garis layang-layang ini nanti bentuknya seperti ini. Lingkaran, terus ada titik yang di luar lingkaran diambil, terus kita tarik jadi ada dua garis. Ke budaya Cirebonnya apa? Ini gambar apa? Batik, namanya Mega. Ya, namanya ini batik Mega Mendung, adalah motif batik khas Indonesia, terutama dari Cirebon. Ya, apa hubungannya sama layang-layang tadi? Coba kita lihat. Nih, di bentuk ini ya. Kalau kita tarik garis lurus, lebih ke kayak belah ketupat ya. Tapi sama-sama kita bisa ambil misalnya lingkaran di sini, ya, lingkaran di ini ya, lingkaran. Kita bisa ambil sama-sama ngambil satu titik di luar lingkaran, lalu kita tarik ke lingkaran yang kita udah ambil di sini, kan sama-sama menyinggung kan. Jadi di batik, jadi di batik kita bisa mengambil ya. Jadi di batik Mega Mendung ini kita bisa mengambil konsep garis singgung layang-layang di materi
ada yang presentasi juga. Nih, layang-layang garis singgung. Kalau garis singgung lingkaran memotong pada lingkaran hanya pada satu titik. Tapi kalau layang-layang garis singgung, kita mengambil satu titik di luar lingkaran dulu. Nih, kita lihat dulu. 0 adalah pusat lingkaran, ini 0-nya. Kita mengambil titik P. Kalau tadi kan kalau garis singgung lingkaran kita cuma punya satu garis singgung. Nah, kalau layang-layang garis singgung kita ambil satu titik, kita bisa ambil dua garis. Ini straight sama pasti panjangnya sama antara P ke B, P ke A, pasti panjangnya sama. Misalnya kalian ngambil titik di sini, kalian tarik kan ke sini sama ke sini, pasti panjangnya sama. PA sama dengan PB, panjangnya sama. Nah, inilah yang dimaksud dengan garis singgung. Ini garis singgungnya ini ya. Terus OB sama dengan OA. OB sama OA juga panjangnya sama. Kenapa? Karena ya jari-jari lingkaran kan semuanya sama kan. Kayak sifat-sifat layang-layang. Segitiga O A P, siku-siku kan di sini sama segitiga O B P. Ini kan siku-siku di sini kan. Jadi kita bisa dapat dua segitiga siku-siku. Oleh karena sepasang sisi pada layang-layang A B A O B P merupakan garis singgung lingkaran, sepasangnya ini PA ke PB garis singgung lingkaran, maka ini dinamakan dengan layang-layang garis singgung. Kalau misalnya yang garis singgungnya yang udah diketahui, kita disuruh nyari jari-jarinya atau kita suruh mencari keliling atau luasnya, kan kita harus tahu dulu sisi-sisinya. Kita bisa gunakan apa? Teorema rumus keliling dan luas. Kalau keliling kan dijumlahkan sisi-sisi semuanya ya. Kalau luas layang-layangnya ini udah menemukan luas segitiganya, dia luas segitiganya itu tinggal dikalikan 2 aja, nggak usah nyari luas layang-layangnya. Paham? Paham ya? Ada yang ingin bertanya? Nggak ada? Oke. Sekarang kita akan berlatih bersama mengerjakan soal. Ya, ini kelompoknya sudah di tempat kelompoknya masing-masing ya? Sudah. Sekarang Ibu berikan soalnya. Silakan. Sekarang di kelompok kalian tentukan ketua kelompok, sekretaris, sama presentator. Nah, kalian belajar untuk berkolaborasi di kelompok. Ketuanya itu ngapain? Buat mengkoordinir. Kalau sekretaris nanti perwakilan maju menuliskan doang jawabannya. Bu, ini di kantor, Bu. Apa? Yang presentator, coba jangan dibilang.
Ditulis nomornya ya. Kelompok 3 nomor berapa? Kelompok 4. 4. Ya. Oh, ada. Itu dicentang-centang sesuai ini terus dicentang. Iya, Ini garis singgung. Ini garis miring. Oke, ibu pilih random ya. Silahkan kelompok 3 yang presentatornya. Kelompoknya juga ikut ke depan. Coba dijelaskan dulu ke teman-teman. Ya semuanya ikut maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil kerja kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Falazidan. Nama saya Novel Masih Nasir Rahim. Nama saya Nadia. Oke, jadi langsung ke soalnya. Jadi yang diketahui di soal itu kan titik pusat meja adalah ini mejanya meja bundar. Mejanya meja bundar. Terus diketahui seorang peserta bernama Busari berada di luar meja. Ini Busari. Dan menggenggam pena di titik A sehingga pena tersebut menempel di tepian meja. Berarti kan ke sini arahnya ke tepian meja. Yang berarti PA merupakan garis singgung. Berarti PA itu garis singgung. Ini Busari itu P, ini P. Di samping meja, panitia meletakkan tiang kecil di titik B. Berarti ini titik B di atas titik O dan titik A untuk mengukur jarak ke pusat meja. Berarti ke O. Nah, diketahui panjang garis singgung dari tangan Busari ke meja PA sama dengan 56. PA-nya garis singgung itu 56. Lalu jarak OB itu 33. Nah, gambarlah sketsa sederhana situasi di atas dan hitungan panjang PO jarak Busari ke pusat meja bundar. Kita kan sudah mengetahui kalau garis singgungnya ini si PA ini 56 dan OB-nya itu 33. Berarti otomatis kalau dibuat garis singgung kan garis singgung ya, garis singgung berarti 65. Jawabannya betul, yang lain sama nggak? Betul ya. Tangan. Dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kelompok 4 sekarang berapa jawaban kami itu ini Berbeda sama dengan PO. Kuadrat ini akurat kuadrat. dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memahamkan kalian tadi, nih, siku-sikunya di mana ini? Nyari PO, berat ditambah PA, AO. Coba apa? PO kuadrat dikurangi apa? PA. Kalian ingat aja, kalau sisi miring pasti sisi tinggi sama alasnya di sebelah. Kalau nyari alas, sisi miringnya kan berarti lebih besar angkanya, berarti dikurangi ke tingginya. Nggak mungkin kan yang angka yang lebih kecil dikurangi ke angka yang lebih besar. Betul jawabannya? Betul. Ya, hampir sama. Pakai teori Pythagoras juga. Kalau ini tadi betul. Ini betul ya? Betul. Betul. Ini juga? Silakan perwakilan kelompok LKPD-nya dikumpulin di depan. Breaking dulu ya. Mangga. Semangat. Fokus. Jeruk.
lagi ya. Perwakilan kelasnya ngumpulin ke ruang guru. Ya. Heeh. Oke, semuanya pulpennya diletakkan dulu. Tadi udah belajar apa aja? Layang-layang garis singgung. Jika kita mengambil satu titik di luar lingkaran, kita bisa mengambil dua garis untuk menyinggung lingkaran. Nah, garisnya itu pasti sama ukurannya. Nah, inilah yang disebut dengan garis singgung. Garis singgung ini ketemu sama titik pusat, ditarik sini jari-jari, pasti di sininya tegak lurus. Nah, kita tadi juga sudah mengenal budaya Cirebon yang mirip dengan konsep layang-layang garis singgung tadi. Budaya Cirebonnya apa? Ya, tadi Megambung. Sekarang kalian siapkan kertas satu lembar. Kalian tulis pesan dan pesan pembelajaran hari ini. Boleh satu lembar dibagi jadi dua, boleh. Sesuai, ya boleh sesuai kebutuhan kalian. 2 menit